Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, rintangan besar ataupun kecil akan dilalui. Akan terlewat juga ini masalah-masalahku yang besar ini Romo, yang berkali-kali ini Romo. Gimana cara bisa lewat dari masalah-masalah ini? Tadi triknya adalah Tuhan menyertai, biarlah Tuhan yang memimpin ada di depan. Bungkus semua itu dengan kunci ketaatan. Letakkan Tuhan di depanmu, menjadi pemimpinmu, menjadi pemimpin kehidupan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Siapa-siapa yang berulang tahun di bulan Agustus, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, wajah Tuhan bersinar atas kita, rezeki-rezeki kita, keluarga kita, anak-anak, keturunan, semuanya diberkati. Ya Tuhan, ajar kami untuk berani menyeberangi hal-hal yang paling sulit dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, gimana kabar Anda? Sehat? Sehat dong Romo, puji syukur Romo, berkat baca firman Tuhan, rajin berdoa, kita semua dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sebelumnya ketika membaca bacaan-bacaan hari ini, itu bingung 7 keliling. Saya pikir bulak-balik, ini kok bacaannya nggak nyambung ya? Bacaannya kok susah banget ya? Padahal bacaan pertama bagus luar biasa, bacaan Injil itu super luar biasa. Tapi gimana nih nyambunginnya gimana? Itu dia saudara-saudara. Apa sih yang dimaksud oleh Romo Yosef bacaan-bacaan yang susah disambungin itu? Gimana tidak? Mulai hari ini kita memasuki kitab Yosua. Yosua adalah salah satu tokoh yang paling jadi favorit saya dalam perjanjian lama. Dia orang muda, dia penuh semangat, dia jujur, dan dia taat. Betul-betul kunci dari Yosua adalah ketaatan. Nggak heran saudara-saudara, Tuhan sendiri berjanji apapun yang kamu lakukan akan berhasil kalau kamu taat, mendengar, menjaga perintah-perintah yang diajarkan Musa kepada kamu dan seluruh bangsa ini. Saudara-saudara, kadang-kadang justru poin manusia itu bukan jahat ataupun tidak jahat kok. Banyak dari kita tuh, Romo, saya mah bukan orang jahat-jahat banget, tapi saya juga bukan malaikat-malaikat banget sih Romo. Tapi kunci pergulatan kita adalah soal ketaatan. Kalau soal taat, ketika semuanya sudah oke, ketika semuanya sudah ada di tangan genggaman kita, buat taat sih gampang Romo. Saya doa hari ini, besok pagi buka mata, udah dikabulin sama Tuhan. Siapa yang gak mau taat kayak gitu? Tapi kan Romo, dalam kehidupan justru ada titik-titik di mana kita memang susah sekali untuk taat. Ketika taat itu seolah-olah di depan mata kok merugikan, kok mengurangi apa yang kita punya. Ketika ketaatan kita harus berkorban. Ketika kita taat kok kita jadi makan hati. Seringkali manusia soal ketaatan tidak sabar penyakitnya. Tidak bisa nunggu, maunya cepat, maunya langsung ada di depan mata. Maka ketika disuruh taat, apalagi dalam ketaatan itu tadi saya katakan ada pengorbanan, ada kerugian-kerugian material dari pihak manusia, kita cenderung untuk tidak menjadi taat. Nah, itulah yang menjadi kunci dari Yosua. Apapun yang dia lakukan akan berhasil. Mungkin kalau dalam ungkapan orang sekarang, oh dia tuh punya golden hand. Apapun yang dia sentuh jadi emas. Dia dagang, tokonya rame. Dia jadi buka restoran, restorannya rame. Dia kerja di pelayanan, wah berhasil. Di rumah tangga, dia luar biasa keluarganya. Golden hand,
kuncinya sebetulnya cuma 4 huruf ya. T-A-A-T. Taat. Sudahkah kita taat? Ya Romo, saya mau belajar Romo. Mulai hari ini didampingi oleh kitab Yosua yang akan kita baca beberapa hari ke depan. Terus bacaan Injilnya yang nggak nyambung di mana Romo? Itu pengampunan Matius bab 18, yaitu pengampunan, mengampuni harus 70 kali 7 kali. Romo Yosef udah tahu, Romo pasti udah ketebak lah Romo. Kalau bacaan pertama, bacaan Injil, pasti jembatannya adalah Romo Yosef langsung Mazmur tanggapan nih. Romo udah ketebak, video-video Romo tuh udah kayak gitu semua soalnya. Enggak saudara-saudara, yang bikin saya pusing 7 keliling adalah ketika memang sih saya mau lirik Mazmur tanggapan, tapi begitu lihat Mazmur tanggapannya adalah, kalau Anda baca ya di Ruah ataupun di buku misa, bacaan Mazmur tanggapannya adalah haleluya. Ayo, gimana coba? Kan biasanya kan kalau Mazmur tanggapan itu kan, misalnya kemarin, terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup misalnya. Atau yang kemarin, bagian Tuhan ialah umatnya. Jadi saya bisa tuh cari jembatannya. Tapi yang sekarang Mazmur tanggapannya adalah haleluya. Nah, gimana ini coba? Maka dari itu saudara-saudara, saya butuh waktu lebih lama untuk mempersiapkannya, untuk merenungkannya, duduk tenang. Tuhan, sabdamu kali ini bagaimana saya bisa memahaminya untuk membantu pemahaman umat yang mendengarnya. Saudara-saudaraku, ternyata puji Tuhan saya menemukannya. Bagaimana tidak? Seringkali hidup manusia dihalangi oleh sebuah penghalang besar. Seperti orang Israel dalam kitab Yosua mau masuk ke tanah terjanji, langsung ada penghalangnya, yaitu sungai Yordan yang sedang meluap. Sebetulnya dalam keadaan normal di beberapa bagian, Anda kalau membayangkan sungai Yordan itu harus lihat dari utara, itu dari Danau Galilea, itu mengular menurun jalannya terus sampai ke Laut Mati. Ada puluhan kilometer di situ. Ada bagian yang sempit, ada bagian yang lebar. Nah, titik di mana orang Israel mau menyeberang waktu itu sebelum memasuki tanah Kanaan itu lagi meluap sehingga tidak bisa diseberangi oleh manusia. Apalagi di situ ada orang-orang tua, ada anak-anak, ada hewan, airnya lagi deras. Gimana Romo? Ya kan bisa nunggu sih Romo. Tinggal nunggu paling berapa bulan. Nah, itu dia problemnya. Tapi Tuhan memang punya rencana. Dikatakan Tuhan bersabda kepada Yosua. Tadinya kepada Musa, sekarang kepada Yosua. Artinya kepemimpinan umat Allah sudah beralih. Tidak lagi Musa, tetapi beralih kepada Yosua. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Saudara-saudara, problemnya bukan waktu ada Musa, Yosua mah ada di keteknya Musa, makanya dia nggak perform, makanya dia itu ya kelelep di bawah bayang-bayang Musa. Bukan itu sih saudara-saudara. Tapi di mata Tuhan ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan, ada kesempatannya dari Tuhan. Pada hari inilah, bukan yang kemarin-kemarin, pada hari ini aku akan membesarkan namamu di hadapan seluruh orang Israel. Saudara-saudara, kalau memang Tuhan sudah menentukan dan kita jalanin hidup ini dengan taat, nama kita tiba-tiba besar. Bukannya jadi artis, bukannya jadi politikus, bukannya jadi orang-orang yang ada di atas gitu, tapi besar di hadapan Tuhan dan besar di hadapan sesama. Itu maksudnya Tuhan. Supaya mereka tahu seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Salah satu kekuatan dari Yosua adalah ini dia, penyertaan Tuhan.
Jadi saudara-saudara, kalau kemarin kita diajarkan Tuhan aku ini milikmu, sekarang ini sadarilah betul-betul, pahamilah dalam hidup beriman kita, hidupku disertai oleh Tuhan. Tuhan bersamaku, aku tidak dibiarkannya berjuang seorang diri. Tuhan menyertai aku dengan cara-caranya yang tidak kelihatan, dengan bantuan-bantuan yang sering kali di luar akal manusia. Maka perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian demikian, setelah kalian sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kalian tetap berdiri di tengah sungai Yordan. Yosua lalu berkata kepada orang Israel, datanglah mendekat dan dengarlah sabda Tuhan Allahmu. Nggak pakai bak-bu lagi, nggak pakai nunggu-nunggu lagi, nggak pakai ulur-ulur waktu lagi. Apa yang diperintahkan Tuhan dilaksanakan oleh Yosua. Itu ketaatan bukan cuma sekedar 4 huruf ditempelin di jidat kita, bukan cuma aksesoris rohani yang nempel di tubuh kita, tapi betul-betul hadir dalam setiap kata-kata tindakan kita sehari-hari. Tuhan, Engkau mengutus aku laksanakan firman-Mu. Lalu Yosua menyambung, dari hal inilah akan kalian ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Sungguh, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi akan mendahului kalian masuk ke sungai Yordan. Begitu kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai, maka air sungai itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dan menjadi bendungan. Waduh Romo, kok langsung mengingatkan kita pada orang Israel waktu keluar dari Mesir gak bisa menyeberangi Laut Merah. Dulu Musa membelah laut, sekarang apakah Yosua mampu membelah sungai? Lihat perbandingannya, laut ini sungai. Tapi saudara-saudara, penyertaan Tuhan, kalau dulu lewat tongkat Musa, sekarang lewat tabut perjanjian. Artinya saudara-saudara, dalam hidup manusia akan selalu ada tantangan-tantangan besar ataupun kecil. Nah, di sini kita lihat mau di Laut Merah kek, mau di Sungai Yordan kek, kuncinya tetap sama. Ketaatan pada Tuhan, rasa percaya pada kemahakuasaan Tuhan, dan juga keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Itu yang terjadi, itu yang ditampilkan oleh Yosua, supaya kalian tahu Tuhan semesta alam, Allah kita ada di tengah-tengah kita. Ketika bangsa Israel berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan. Tuhan di depan kita, menunjukkan belok kiri, belok kanan atau lurus, naik atau turun, bertahan atau terus maju, perlambat perjalanan kita atau kita percepat perjalanan kita. Tuhan yang memimpin. Hidup itu bukan perlombaan yang mana yang gede duluan, yang mana yang berhasil duluan, yang mana yang sukses duluan kok sebetulnya. Tapi bagaimana manusia berlomba dengan dirinya sendiri di belakang pimpinan Tuhan. Apakah hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan atau enggak? Apakah kita menempatkan Tuhan di depan kita? Yang kita lihat, yang kita dengar, yang dekat sama kita, yang memegang tangan kita, itu problemnya saudara-saudara. Setiap hambatan, setiap rintangan yang sulit, yang mustahil besar ataupun kecil, tempatkan Tuhan di depanmu. Itu. Segera sesudah para imam pengangkat tabut sampai ke sungai Yordan, para imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Maka berhentilah air mengalir. Waduh Romo, ya Romo pernah cerita ini di Bible Learning. Sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ada rintangan yang begitu luar biasa waktu itu. Sungai Yordan yang gak bisa diseberangi. Tuhan membuktikan, Tuhan menunjukkan kehadirannya. Begitu kaki para imam sampai menginjakan di air sungai Yordan, air berhenti dan menjadi bendungan.
sehingga terciptalah tanah kering dan orang Israel bisa melewatinya. Pada waktu itu musim panen. Selama musim panen air sungai selalu meluap. Nah itu dia. Air yang turun dari hulu naik menjadi bendungan di kejauhan di dekat Adam, yaitu kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedangkan air yang turun ke laut Araba, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Ini disaksikan oleh seluruh orang Israel. Lalu menyeberanglah bangsa Israel di hadapan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai mereka semua selesai menyeberangi sungai Yordan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, rintangan besar ataupun kecil akan dilalui. Akan terlewat juga ini masalah-masalahku yang besar ini Romo, yang berkali-kali ini Romo. Gimana cara bisa lewat dari masalah-masalah ini? Tadi triknya adalah Tuhan menyertai, biarlah Tuhan yang memimpin ada di depan. Bungkus semua itu dengan kunci ketaatan. Letakkan Tuhan di depanmu, menjadi pemimpinmu, menjadi pemimpin kehidupan kita. Jadi hidup kita bukan dipimpin oleh nafsu, amarah, dendam, haus akan kekayaan yang tidak akan pernah habisnya. Terima kasih Romo, ini bacaan keren banget. Terus Romo, kalau udah begitu keren, sambungannya sama pengampunan 70 kali 7 apa Romo? Sudah kayaknya 10 kali Romo Yosef mengangkat tema tentang perumpamaan pengampunan itu. Soal mengampuni memang sulit, Tuhan Yesus tahu persis, Tuhan Yesus mengerti persis, makanya selalu diulang-ulang, selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga bukan pribadi yang mendendam, yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, rasa bersalah orang lain sesama kita seringkali menjadi rintangan buat kita. Entah nggak tahu kalau kesalahannya itu kecil mungkin seperti sungai Yordan, atau kesalahannya besar seperti Laut Merah. Kadang-kadang kita nggak nembus-nembus ini. Mau mengampuni ya susah banget Romo. Nah itu dia. Tuhan Yesus mengajarkan kalian harus mengampuni saudara-saudaramu yang bersalah dengan segenap hatimu. Bukan berkali-kalinya tapi dengan segenap hati. Nah tapi Romo kan tahu sendiri Romo. Kan kita ingat terus, kita mau nggak luka, ingat luka lagi. Betul nggak? Betul. Memang sih Romo Yosef pernah mengutip tuh, forgiveness is remember without pain. Gimana? Mau inget terus sakit lagi? Kan malah nyari gara-gara Romo. Disinilah saya melihat sambungannya saudara-saudara. Saya lihat sambungannya di sini. Pakai cara-cara yang dilakukan oleh Yosua ketika kita mau mengampuni. Tuhan yang memimpin, jangan diri kita. Kalau diri kita mah nggak bakal sanggup dah. Kita mau ke psikolog, kita mau ke psikiater, kita mau makan obat, tetap aja kalau memang kita tidak hidup di bawah pimpinan Tuhan, akan sakit lagi, akan luka lagi, akan jatuh lagi. Tuhan, kubiarkan Engkau memimpin kehidupanku saat aku berjuang berdarah-darah untuk mengampuni orang-orang yang melukai hidupku ini, orang-orang yang menghancurkan kehidupanku ini, orang-orang yang merampok aku, orang-orang yang menipu aku secara luar biasa. Bisa Romo mereka ngambil duit saya 140 juta Romo, dipakai buat judi doang Romo. Padahal saya buat sekolah anak, buat masa depan saya, buat bayar ini dan itu. Buat mereka penipu itu buat foya-foya, itu kan gondoknya setengah mati. Kalau buat berobat ibunya gitu ya mungkin. Saya masih gondok juga mungkin, ya udahlah lepasin. Tapi dibuat yang enggak, foya-foya segala macam, mereka menari-nari di atas penderitaan orang lain. Gimana itu Romo? Kan sakit Romo, kan luka lagi setiap mengingat. Tuhan, pimpin aku Tuhan, pimpin aku, sertai aku Tuhan. Ketika pisau dendam itu mau menyayat luka hatiku lagi Tuhan, udah siap-siap berdarah lagi Tuhan, sertai aku Tuhan. Buatlah pisau itu menjadi tumpul, tidak lagi mampu melukai hatiku yang rapuh ini. Tuhan sertai aku Tuhan. Buat hatiku ini hati yang kuat,
hati yang tidak mampu terluka lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat kita mengampuni. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada Tuhan yang mencontohkan kepada kita. Ya Allah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka ketik di handphone mereka. Mereka nggak tahu itu menyakiti. Mereka nggak tahu itu kesalahan. Mereka nggak tahu itu tuh membuat orang lain terluka. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Kita juga jadi bisa memahami nih, orang-orang yang menyakiti kita itu juga punya keterbatasan ternyata. Bukanlah orang-orang yang udah sempurna, tapi orang-orang yang jauh dari kata sempurna. Wah Romo, yang nyakitin saya itu kan orang-orang yang udah bla bla bla. Saudara-saudara, itu kan yang ditampilin di luar. Yang ada di dalam manusia nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Jadi Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk sadar. Oke, kita penuh keterbatasan, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh berarti mereka itu nggak ngerti. Mereka bukan orang sempurna. Sama seperti saya. Kalau gitu ya Romo, kalau gitu kita lebih mudah punya akses untuk mengampuni mereka. Mereka tidak di atas, mereka sejajar, bahkan ada di bawah kita. Bisa jadi. Oh yaudah, kasihanin aja deh. Kasihanin aja Tuhan, kasihani dia Tuhan. Berikan yang terbaik buat dia Tuhan, supaya dia juga boleh jadi anak-anak-Mu Tuhan. Dari situ rasa dendam, rasa marah, kebencian akan sirna. Kuncinya taat. Ketaatan itu jangan naik turun. Kalau ketaatan itu hari ini taat, seumur hidupku aku mau taat. Latihan. Sungai Yordan, Laut Merah kehidupan kita akan terseberangi. Kalau Anda saudara-saudara, sungai penghalang-penghalang hidup Anda saat ini untuk bisa jadi manusia baru, untuk bisa melihat janji Tuhan, mengalami janji Tuhan, apa penghalangnya? Coba Anda renungkan dalam hidup Anda hari ini, dalam doa-doa Anda. Benar kata Romo Yosef, janji Tuhan di sana, tapi ini penghalangnya besar banget. Gimana caranya Romo? Yuk, salah satunya adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sampai kita bisa melihat, mengalami, masuk ke tanah terjanji kehidupan kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saudara-saudara, ada paket-paket giveaway yang kembali ke rumah saya karena alamatnya nggak jelas, nomor teleponnya salah. Ya gimana, saya udah berusaha. Ya, mudah-mudahan bisa saya kirim ulang deh. Orangnya bisa kasih alamat yang baru ya, yang lebih jelas pastinya. Bye-bye, Tuhan berkati.